Katanya air putih itu mengandung banyak manfaat yang sangat luar biasa ya bagi kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, ini ada beberapa hal. Nah, ini nih ada beberapa hal tentang air putih yang perlu kita ketahui nih, Masya Allah, karena air putih ini sangat luar biasa ya manfaat dan kegunaannya. Perihal yang pertama tentang air putih ini bahaya ketika kita minum sambil berdiri. Baginda Nabi Muhammad SAW melarang minum sambil berdiri. Kita mungkin bertanya, ya kenapa? Pasti ada alasannya. Jadi menurut para ahli, yang sekarang nih, menurut para ahli, jadi air yang diminum sambil berdiri akan masuk dalam tubuh kita tuh, tidak tersaring, tidak difilter dulu Bapak Ibu. Jadi langsung menuju kandung kemih. Jadi ketika air langsung menuju ke kandung kemih, maka akan terjadi pengendapan di saluran ureter dan bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal yang dapat menyebabkan seseorang susah kencing. Nah itu tuh, kalau misalnya di antara kita yang susah kencing, coba deh kita muhasabah dulu, kita introspeksi dulu ya, itu bahayanya minum sambil berdiri. Perihal yang tentang air yang kedua itu, minum air putih 8 gelas sehari. Mungkin bahasa ini kita tahu ya. Jadi kata-kata ini minum air putih dalam 8 gelas sehari. Jadi anjuran minum air putih 8 gelas per hari ini minimal ya Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, itu untuk fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Apakah kita sudah cukup minum air putih? Misalnya nih, kita bisa lihat dalam air seni kita, kencing kita. Ketika kita kencing, maaf ya Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, itu berwarna putih atau kuning muda. Artinya kita memiliki kandungan air yang cukup dalam tubuh kita. Tapi jika warnanya, nanti kalau misalnya dilihat tuh, warna air seni kita tuh, air kencing kita keruh dan lebih gelap, berarti kita kekurangan cairan dalam tubuh kita. Jadi kita diharuskan banyak lagi minum air putihnya ya untuk mencegah dehidrasi. Masya Allah. Perihal tentang air yang ketiga itu, minum air dingin dan panas merusak kesehatan. Jadi seperti ini penjelasannya. Jadi suhu air yang masuk ke dalam tubuh akan dihangatkan atau didinginkan sesuai dengan suhu sistem pencernaannya, sehingga suhu air tidak akan mempengaruhi penyerapan lemak Bapak Ibu. Jadi jagalah kesehatan tubuh kita dengan cara tidak sering meminum air dingin ya atau panas. Ya kalau sesekali boleh, tapi kalau berlebihan ya ini dampak yang negatifnya. Perihal tentang air yang keempat, yaitu minum yang membahayakan ginjal dan jantung. Seperti apa ya, itu kan? Engkau minum tapi membahayakan ya, membahayakan ginjal dan jantung. Jadi jangan minum air putih secara sekaligus, karena baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang sangat mulia itu air ketika minum itu 3 tegukan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi jangan sekaligus tuh ya. Nah itu, jadi minumlah dengan 3 kali tegukan. Ini hadisnya ada, hadis riwayat Tirmizi ya. Insya Allah ginjal dan jantung kita itu sehat. Amin. Perihal tentang air yang kelima, yaitu khasiat doa sebelum minum. Agar air yang kita minum menjadi berkah dan bermanfaat, alangkah baik jika air putih yang akan kita minum dibacakan doa terlebih dahulu, minimal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sebuah keberkahan tuh Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah. Hal ini juga telah dibuktikan nih dalam studi ilmiah
dalam penelitian oleh ilmuwan Jepang. Masya Allah nih, ini mungkin cerita penelitian ini mungkin sudah tersebar ya, sudah pada tahu mungkin ya. Masya Allah, jadi kita murojaah aja. Jadi hasil penelitiannya yaitu menyebutkan bahwa air dapat merespon kata-kata. Perkataan yang baik kita sampaikan pada air, seperti doa itu kan akan membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Sebaliknya, kalau kita berkata-kata buruk akan direspon dengan terbentuknya kristal yang jelek itu pada air. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba yang menikmati makanannya lalu memuji Allah Subhanahu wa taala sesudahnya, atau menunggu minuman lalu memuji Allah sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ini buat tambahan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah. Coba ketika kita akan melaksanakan, mengerjakan ibadah sholat, ya kan, sholat 5 waktu maupun ibadah sholat sunnahnya, coba sebelum kita sholat minum 1 gelas air. Nanti Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah akan merasakan efek yang positif bagi tubuh kita. Masya Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.